bisa lakukan istiqomah, mungkin mendapatkan juga masukan-masukan dari keluarga dan semua pihak. Jadi karena kepastian pendaftaran calon partai belum lolos dan menjadi peserta pemilu, maka saya mengambil kesimpulan ini memang kesimpulan spekulasi yang tinggi ya menurut saya ya. Artinya begini, saya harus meninggalkan kursi DPR itu selama 1 tahun. 1 tahun. Saya harus meninggalkan kursi DPR 1 tahun, yaitu dengan harus melakukan pengunduran diri dari anggota DPR dan pengunduran diri dari partai lama saya walaupun belum menjadi peserta pemilu pada masa itu. Tapi karena kita mungkin masih muda, tentu kita kan harus punya etika ya dalam sebuah proses karir perpolitikan kita. Maka pada waktu itu kita langsung mengambil kesimpulan, saya mengambil kesimpulan dengan mungkin berat hati ya. Sebenarnya saya sangat berharap masih bisa maju kembali dengan partai lama saya, tapi karena kondisi yang ada, agar ada kepastian, sehingga saya mengajukan surat pengunduran diri ke DPRK Banda Aceh bahwa saya menyatakan berhenti dari anggota DPR. Kemudian juga mengajukan pengunduran diri kepada partai politik bahwa saya mengajukan pengunduran diri dari partai politik sebelumnya untuk bisa maju ke partai yang lain. Kemudian dalam proses saya pengunduran diri, saya sudah tetapkan niat, karena Partai Nasdem ini juga bukan partai baru bagi saya. Betul. Karena sudah saya artinya saya ini kembali ke partai lama saya lah, karena saya juga pernah bernasdem sebelumnya. Jadi sehingga karena Partai Nasdem mungkin cocok dengan jiwa dan visi misi saya, ya sehingga saya berlabuh daftarkan diri maju di pileg dengan Partai Nasdem. Dan alhamdulillah Partai Nasdem juga berdasarkan hasil verifikasi secara profesional, secara baik meloloskan saya menjadi salah satu caleg di Dapil Meraksa dan Putrajaya yang memang saya wakili pada pemilu sebelumnya juga. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi Bang, berarti itu salah satu penyebab Abang untuk berpindah arah politik nih? Ya, salah satu penyebabnya itu karena memang partai lama saya itu belum lolos menjadi peserta pemilu. Kemudian desakan masyarakat tadi bahwa masyarakat ada was-was, artinya mungkin mereka punya harapan pilihan kepada saya, sehingga mereka terus menerus mendorong saya padanya harus menentukan pilihan terus, karena kami arah dan politik kami memang ke Pak Daniel begitu. Ya, artinya mungkin nggak tahu lah dari sisi apa dia memandang sehingga harus memberikan pilihan politik kepada saya. Karena saya kan duduk di satu periode dan itu kan pasti masyarakat ini kan ada kajian ataupun analisa tersendiri terhadap itu. Mungkin itu ya. Baik. Gimana perasaannya Bang? Senang ya? Ketika masyarakat alhamdulillah lah, artinya begini. Berarti gini, masyarakat itu kan ini kan Kota Banda Aceh. Jadi semua suku, semua daerah sangat variatif ya di Kota Banda Aceh. Artinya kita ya punya kebanggaan tersendiri ya. Artinya masyarakat punya harapan dan impian kepada kita untuk kembali menjadi perwakilan. Apa sih motivasi yang sangat berpengaruh sehingga Bang Daniel ingin berkecimpung dalam dunia politik? Ya, motivasi sesuai dengan ini Kak Yogi, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Kita agar bisa berbuat lebih tentu harus melalui partai politik. Betul. Karena dengan berpartai politik kita bisa mendapatkan kekuasaan. Dengan kekuasaan itulah kita bisa berbuat untuk masyarakat. Artinya kita harus berbagi apa ya? Dengan masyarakat itu harus berbagi kalau bahasa kantor job description. Jadi masyarakat sebagai menyambungkan aspirasinya kepada kita dan kita sudah menjadi anggota parlemen mereka, maka kita kan harus menyuarakan apa yang mereka inginkan sesuai dengan harapan mereka. Maka saya sampaikan, kalau ditanya mengapa harus ke partai politik atau maju menjadi anggota DPR, karena saya ada keinginan untuk berbuat kepada masyarakat. Karena dengan saya masuk di dunia kekuasaan tentu kan bisa saya suarakan aspirasi mereka. Tapi kalau saya tidak masuk dan tidak maju menjadi anggota DPR, maka harapan mereka kan bukan artinya tidak sampai. Ya mungkin sampainya di warung kopi, nggak sampai ke meja ruangan DPRK ini. Begitu. Enak Bang jadi DPR? Ya, namanya kalau dibilang orang jabatan nggak enak, nah semua orang berlomba-lomba untuk merebut jabatan itu kan. Tapi kita bukan lebih kepada bagaimana mengatakan menikmati keenakan tersebut, tapi bagaimana kita memanfaatkan jabatan yang sudah ada bisa berbuat lebih untuk masyarakat sesuai dengan harapan mereka. Seperti itu Yogi.